Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Baik-baik saja. Ya, hai minasan, selamat bertemu dengan saya Dinta Sensei dalam pelajaran bahasa Jepang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Tadi saya sudah menanyakan, o genki desu ka? Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka pada kesempatan kali ini, tapi tidak masalah. Yang penting Anda semua sehat dan tetap semangat untuk selalu mempelajari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk bahasa Jepang ya. Hai minasan, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Hai, ishoni nihongo o benkyou shimashou. Ya, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai cara memperkenalkan diri sendiri ya kepada orang lain. Nah, sekarang kita mempelajari materi salam yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja salam yang biasanya kita gunakan sehari-hari? Coba kita lihat bersama ya. Nah, saya akan memperdengarkan kepada minasan mengenai salam yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Salam ini langsung disampaikan dalam bahasa Jepang. Kita dengarkan bersama ya. Yang pertama, 1. おはようございます。おはよう。 yang kedua, 2. こんばんは。こんばんは。 konbanwa. Ya, selanjutnya 3. ありがとう。いいえ。 ya. Saya jelaskan sedikit untuk poin yang pertama, kedua, dan ketiga dulu ya. Yang pertama tadi ada yang mengucapkan ohayo gozaimasu. Kita lihat nih ya di jamnya. Di sini adalah jam 8, berarti menunjukkan waktu pagi ya. Berarti di sini artinya adalah selamat pagi. Apabila ada seseorang yang mengucapkan ohayo gozaimasu, maka Anda juga menjawab dengan ohayo gozaimasu juga, atau ohayo saja boleh. Selanjutnya untuk poin yang kedua, yaitu konbanwa. Anda bisa lihat ya situasinya ini ada langitnya sudah gelap, kemudian ada bintang ya. Maka mereka bertemu pada saat malam hari ya. Konbanwa berarti artinya adalah selamat malam ya. Selanjutnya yaitu arigato. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Betul sekali, artinya adalah terima kasih. Biasanya ketika ada seseorang yang mengucapkan terima kasih, maka kita menjawab dengan tidak apa-apa atau tidak masalah. Kalau dalam bahasa Jepang, maka mengucapkan iie. Hai, kita lanjutkan ya. Untuk nomor 4. 4. すみません。いいえ。 Ya, kali ini langsung saya jelaskan ya. Sumimasen. Iye, kalau kita lihat situasinya di sini ada seseorang yang kakinya terinjak. Berarti hai sumimasen itu kita ucapkan ketika kita meminta maaf kepada seseorang. Sumimasen. Konteksnya juga bisa kita gunakan ketika kita mau menyampaikan permisi, itu juga boleh menggunakan sumimasen ya. Kemudian jawabannya sama seperti arigato tadi, iye atau nggak apa-apa, tidak masalah, gitu ya. Hai, untuk yang nomor 5. 5. ありがとうございます。 arigatou gozaimasu. Ya, mengucapkan terima kasih. Bedanya apa sensei dengan arigato yang ini? Nah, arigatou gozaimasu kalau Anda lihat ini siswa kepada guru.
Jadi ketika Anda mengucapkan kepada orang yang lebih tua, maka ucapkanlah dengan lengkap ya, tidak hanya arigato saja, tapi arigato gozaimasu. Ini bentuknya lebih sopan daripada arigato saja ya. Sekarang untuk yang nomor 6 atau roku. 6、さようなら。じゃ、また。 Hai, minasang pasti sudah sering mendengar ya. Sayonara artinya selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Kemudian dijawab dengan jamata. Sama artinya juga sampai jumpa. Ya, itu tadi adalah salam yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada lembar kerja yang saya berikan kepada minasang. Silahkan nanti minasang dengarkan baik-baik dan bisa minasang catat di buku catatan masing-masing ya, mengenai bagaimana situasinya dan siapa saja yang sedang bercakap-cakap di sini. Hai, kita dengarkan bersama. Ichi, nomor 1. 1、先生、おはようございます。あ、おはよ Saya bantu ulangi ya. Sensei, ohayo gozaimasu. Hai, ohayo. Sekarang untuk yang nomor 2. Ni. Ni. 2、ありがとう。う。いいえ。 Sang. 3、あゆさん、さようなら。じゃあまた。 Yong. 4、あ、すみません。いいえ。 Go. 5、ありがとうございます。 I desu ka? Itu tadi. Coba silahkan nanti minasang perdengarkan kembali, kemudian minasang catat situasinya dan siapa saja yang ada di dalam percakapan. Sekarang kita lanjutkan ya. Ya, pada saat pembelajaran pasti saya akan sering memberikan instruksi kepada minasang semua ya, apa yang harus Anda lakukan di dalam kelas. Misalnya, saya minta Anda untuk menulis, untuk membaca, untuk duduk, berdiri, dan sebagainya. Nah, sekarang akan saya sampaikan mengenai instruksi yang biasanya digunakan oleh guru kepada siswa di dalam kelas, agar kita jauh lebih mudah ketika pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Jepang. Hai. Hai minasang, di sini Anda bisa lihat ada beberapa gambar ya. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang memegang telinga, maksudnya memperdengarkan. Nah, ya seperti ini. Kemudian ada yang membawa alat tulis, ya bisa ballpoint atau pensil. Kemudian ada yang membuka buku, ya. Kemudian ada yang sedang masih membuka buku, memegang buku. Kemudian seperti berbicara, gitu ya. Kemudian mata berarti Anda diminta untuk berkonsentrasi, melihat mungkin ya. Oke. Ini dia beberapa aktivitas yang biasanya kita gunakan di dalam kelas. Oke, kita coba dengarkan yang pertama, seperti apakah instruksinya. 1、聞いてください。Hai, kite kudasai. Ya, dibaca panjang ya, minasang ya. Kite kudasai. Kite kudasai adalah instruksi pada saat saya meminta Anda untuk mendengarkan. Jadi kata kerjanya dalam bahasa Indonesia adalah dengarkanlah. Selanjutnya. 2、書いてください。
Kaite kudasai. Kalau pegang pensil, pegang ballpoint ya, kaite kudasai. Sudah tahu ya? Pasti disuruh untuk apa? Hai, disuruh untuk menulis. Tulislah. Sini. Selanjutnya 3、読んでください。 Yonde kudasai. Yonde kudasai adalah saya meminta Anda untuk membaca. Hai, yonde kudasai. Bacalah. Selanjutnya yang keempat. 4、 5ページを開けてください。 Hai. Go peji o akete kudasai. Biasanya saya meminta Anda selain membaca, biasanya saya juga minta Anda untuk membuka halaman sekian. Nah, go peji o akete kudasai. Bukalah halaman. Go itu 5 ya. Peji adalah halaman, page. Go peji o akete kudasai. Bukalah halaman 5. Selanjutnya 5、言ってください。 Itte kudasai. Ucapkanlah. Ya, jadi misalnya saya menyampaikan kosakata Ohayo gozaimasu. Hai, itte kudasai. Berarti saya minta Anda untuk mengucapkan Ohayo gozaimasu. Menirukan, ucapkanlah, gitu ya. Selanjutnya yang keenam. 6、見てください。 Mite kudasai. Mite kudasai itu adalah mite kudasai, lihatlah, perhatikanlah, ya. Nah, kalau kita perhatikan bersama tadi dalam setiap instruksi selalu diakhiri dengan bentuk kudasai. Ya, ada kudasai, kudasai, kudasai. Anda juga bisa sambil membuka buku paket ya. Ini ya, silakan minasan nanti Anda buka. Jadi kudasai itu adalah bentuk perintah dalam bahasa Jepang. Kita lihat bersama di sini. Hai, kite kudasai. Dengarlah. Kemudian yang kedua tadi, kaite kudasai. Tulislah. Kemudian yonde kudasai. Bacalah. Akete kudasai. Bukalah. Go peji o akete kudasai. Bukalah halaman 5. Itte kudasai. Ucapkanlah. Dan mite kudasai. Lihatlah atau perhatikanlah, gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada kudasai di sini minasang ya. Ada kudasai semuanya. Jadi setiap kalimat perintah dalam bahasa Jepang akan diakhiri dengan bentuk kudasai. Jangan lupa, silahkan materi ini Anda catat, kemudian Anda tulis artinya dalam bahasa Indonesia biar tidak lupa ya. Hai, Sugi. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba perdengarkan bersama ya. Biasanya kalau di dalam kelas kita juga melakukan komunikasi ini. Yang pertama adalah kepada guru dan juga kepada teman. Biasanya apa yang sering Anda komunikasikan dengan guru? Misalnya, nah, betul, izin ke belakang kan. Bagaimana caranya kita untuk izin kepada guru? Kemudian biasanya kita juga meminjam pensil, penghapus, ballpoint punya teman kan. Nah, bagaimana kita meminta izin kepada teman ketika mau meminjam sesuatu dalam bahasa Jepang? Oke, sekarang untuk yang pertama ya, meminta izin kepada guru. 1、すみません。トイレいいですか？いいですよ。どうぞ。 Sumimasen, toire ii desu ka? Bolehkah saya ke toilet? Nah. Hai, dozo ya, silahkan. Kemudian kepada teman ketika kita mau meminjam sesuatu. 2、すみません。これいいですか？はい、いいですよ。どうぞ。 Hai, sumimasen. Kore ini. Ii desu ka? Boleh dipinjam. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bendanya biasanya kita tunjuk ya. Kore ini gitu ya.
Nah, ini tadi. Sumimasen, toire ii desu ka? Permisi, tadi saya sampaikan ya, sumimasen itu artinya tidak hanya maaf, tapi bisa kita gunakan untuk permisi, gitu. Sumimasen, toire ii desu ka? Apakah saya boleh ke toilet? Kemudian, ii desu yo. Saya atau guru akan menjawab dengan ii desu yo. Boleh saja. Dozo, dibaca panjang ya minasang. Dozo, silahkan. Saya ulangi ya. Sumimasen, toire ii desu ka? Mohon maaf, bolehkah saya ke toilet? Ii desu yo, dozo. Boleh, silahkan. Nah, itu tadi ya. Sekarang percakapan meminta izin kepada teman tadi. Sumimasen, kore ii desu ka? Maaf, apakah boleh pinjam ini? Kore, ya bendanya kita tunjukkan langsung ya, minasang ya. Kore ii desu ka? Bolehkah pinjam ini? Maka biasanya temannya kore. Kalau nggak boleh gimana? Kalau nggak boleh biasanya akan menjawab dengan iye, sumimasen. Nah, gitu ya. Mohon maaf, gitu ya. Nah, kalau di sini jawabannya adalah hai, ii desu yo, boleh, dozo, silahkan. Temannya baik hati ya, boleh dipinjam barangnya. Oke. Kalau nggak boleh, tadi misalnya memang sedang dipakai ya, maka Anda boleh menjawab dengan iye, tidak. Hai, kemudian percakapan yang ketiga, biasanya ketika Anda tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya, kita dengarkan dulu. 3-1。すみません。質問いいですか？いいですよ。どうぞ。 Ya. Sumimasen, shitsumon ii desu ka? Shitsumon itu adalah pertanyaan, ya. Jadi sumimasen, shitsumon ii desu ka? Maaf, bolehkah saya bertanya? Ya, saya pasti akan memperbolehkan Anda untuk bertanya. Jadi jawabannya adalah ii desu yo, dozo. 3-2。すみません。もう一度お願いします。いいですよ。 Nah, biasanya ketika Anda tidak paham, Anda minta diterangkan lagi selain bertanya ya, Anda minta diterangkan kembali. Maka ketika Anda meminta kepada kami, kepada saya untuk menerangkan kembali, maka Anda menggunakan ini. Moichido, moichido, mo-nya dibaca panjang ya, minasang. Moichido onegai shimasu. Sumimasen, moichido onegai shimasu. Mohon maaf, bolehkah diulangi sekali lagi? Ii desu yo, boleh. Nah, itu tadi adalah beberapa percakapan yang biasanya digunakan di dalam kelas. Ya, minasang, sekarang kita lanjutkan mengenai huruf ya. Jadi pada bab sebelumnya kemarin Anda sudah saya minta untuk sedikit mempelajari mengenai huruf katakana. Nah, sekarang huruf hiragana. Sebelumnya saya terangkan sedikit dulu. Jadi, dalam bahasa Jepang itu ada 3 huruf wajib yang harus Anda ketahui ya. Yang pertama adalah hiragana, yang kedua adalah katakana, dan yang ketiga adalah kanji. Hiragana itu digunakan untuk menulis semua kosakata asli bahasa Jepang. Kemudian katakana itu digunakan untuk menulis kosakata serapan dari bahasa asing, termasuk nama-nama asing selain nama asli Jepang. Misalnya nama kita nanti ditulis dengan huruf katakana ya. Dan yang ketiga adalah kanji ya. Kalau kanji itu berupa simbol-simbol. Nah, sekarang kita masuk ke hiragana ya. Ya, ini sudah Anda lihat minasang, ini adalah huruf A, I, U, E, O hiragana. Nah,
Di dalam buku paket yang sudah Anda miliki, hiragana itu ada di halaman 21. Nanti silahkan Anda bisa lihat ada tabel hiragana di halaman 21. Anda pelajari di situ bahwa huruf hiragana itu sebetulnya mirip dengan huruf aksara Jawa gitu ya. Jadi tidak menggunakan A, B, C, D, E, F, G. Jadi hiragana katakana itu nggak pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z ya, atau alfabet, tapi menggunakan A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Cit, Su, Te, To, dan seterusnya. Ya, ada tabelnya, nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Nah, setiap huruf dalam bahasa Jepang ya, huruf konsonan itu pasti diikuti oleh vokal. Jadi tidak ada huruf konsonan berdiri sendiri kecuali huruf N atau N. Ya, semuanya itu pasti ada huruf vokalnya. Ya. Nah, sekarang kita coba kenalan dulu dengan huruf hiragana dengan saya meminta Anda untuk mendengarkan beberapa kosakata yang nantinya silakan Anda tuliskan ke dalam huruf hiragana. Silakan Anda bisa tulis ini nanti di buku tulis Anda masing-masing ya. Hai. Sekarang kita dengarkan untuk nomor 1 atau ichi. Ichi, Ohayo, Ohayo. ni, konnichiwa, 3. 3、こんばんは、 4、ありがとう、 5. 5、すみません、 6、さようなら、 7、はじめまして、 Hai, moichido. Saya akan perdengarkan satu kali lagi. Silakan nanti Anda tulis ya. Hai, ichi. 1、おはよ2. 2、う、こんにちは、 3. 3、こんばんは、 4、ありがとう、 5、すみません、 6、さようなら、 7、はじめまして。 Ya, itu tadi beberapa kosakata yang saya minta Anda untuk tuliskan ke dalam huruf hiragana. Ya. Jadi minasang, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Setelah kita mempelajari materi tadi, kira-kira apa saja yang bisa Anda simpulkan? Ya, jadi ada beberapa salam ya. Salam formal dan informal. Di sini ada beberapa kosakata yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ada arigato, kemudian arigato gozaimasu ya. Arigato gozaimasu itu digunakan ketika kita menyampaikannya kepada orang yang lebih tua ya. Sedangkan kalau arigato kita ucapkan kepada teman yang sebaya. Salam ketika berpisah ada sayonara dan jamata. Kemudian instruksi di dalam kelas ya. Ya, kemudian tadi juga ada pembahasan mengenai meminta izin di dalam kelas, ketika memohon untuk mengulang ucapan. Ya, penilaian diri tadi saya sudah memberikan beberapa tugas kepada kalian. Ya, minasang itu dulu pelajaran bahasa Jepang pada pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa minasang semua harus mensubscribe, like, komen, dan pasti harus di-share ya. Silakan pelajari materi bahasa Jepang dari saya baik-baik, kerjakan tugasnya dengan baik, dan silahkan Anda tetap menjaga kesehatan Anda selama di rumah. Anda tetap menjaga instruksi yang diberikan, menjalankan instruksi yang diberikan oleh pemerintah, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu dari saya, Jamata. Hai minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.